Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ibadallah usiku bi nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai mati kecuali tetap teguh dalam keadaan Islam. Wallahi, demi Allah, khatib, saudara dan kita semua, jangan pernah mati kecuali tetap teguh mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pastikan itu dalam hidup. Wariskan ke anak cucu. Jangan pernah mati kecuali tetap teguh La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang belum pernah kita lihat langsung, tapi rindu ini sangat teramat berat kepadanya. Mudah-mudahan suatu saat nanti di surganya Allah kita bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan seberapa mulianya kita di hadapan orang, tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Maka ingat selalu pesan Nabi bahwa sampai mati wariskan ke anak cucu. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya sampai hari kiamat kelak. Di hari kiamat kaum muslimin, ada orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala haji umroh, dia bawa segala amal ibadah di hadapan Allah, tapi di balik itu mati menzalimi orang, menyakiti orang, menghardi orang, memukul orang, merendahkan orang, memukul orang. Pada saat itu pahala yang dia kumpulkan akan ditransfer kepada orang yang dizalimi. Habis pahalanya, maka dosa orang yang dizalimi akan pindah kepada orang yang menzalimi. Itulah orang yang hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya rusak. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib ingin mengangkat sebuah topik yang menarik sekali. Keluarnya kita dari masjid ini, dua karakter manusia ini harus ada kepada diri khatib, saudara dan kita semua. Satu, menjadi mukmin yang paling mulia. Dua, menjadi mukmin yang paling cerdas. Siapakah mukmin yang paling mulia? Dan siapakah dia mukmin yang paling cerdas? Apakah kita? Belum tentu. Kita lihat apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu ditanya oleh orang Ansar. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Umar, ulama, kemudian anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibnu Umar, kemudian dia mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Faja'ahu rajulun, maka datanglah seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Summakal, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin mana yang paling afdal? Orang beriman mana yang paling mulia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling mulia, kata baginda Rasulullah, mukmin yang paling baik akhlaknya. Summakal, kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, kata Rasulullah. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Itulah mukmin yang paling cerdas, kata baginda Rasulullah. Ulaikal aqyas, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Senada apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang lain. Suatu ketika para sahabat mengumpul seperti ini. Lantas Rasulullah datang dan Rasulullah memberikan kabar gembira pada para sahabat. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat ngumpul? Ala akhbirukum tuharrimu 'alan nar. Mau kalian kukabarkan tentang orang-orang yang tidak disentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Siapa aja orang yang tidak disentuh api neraka ya Rasulullah? Ala kulli hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Ada 4 karakter orang yang tidak dijilat api neraka, dan 4-empatnya ini akhlak. Hayyin, tenang menenangkan, layyin, lembut melembutkan, qaribin, dekat mendekatkan, sahlin, mudah memudahkan urusan orang lain. Allahu Akbar. Setelah mengakui Tuhan kita Allah, bertauhid kita kepada Allah, jangan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup, kemudian kita salat 5 waktu, yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surganya Allah, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bukankah kita madrasah dulu diajarkan muallim-muallimah kita sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hafal mati? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Tak ada nabi yang lain digelar dengan khuluqul azim kecuali Nabi Muhammad. Akhlak yang agung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sampai ada sebuah keyword yang menarik, kata-kata yang menarik yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau hari ini kau dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Kalau hari ini kau dibenci karena akhlak, maaf, itu musibah. Nabi Muhammad dibenci bukan karena akhlaknya. Nabi belum dapat wahyu, tapi Nabi sudah dapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya akhlaknya mulia. Tapi Nabi Muhammad dibenci setelah mendakwahkan kebenaran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad dibenci oleh kafir Quraisy. Siapapun kita kaum muslimin, kalau dibenci dengan kebenaran itu anugerah. Tapi suatu saat nanti kalau kita dibenci dengan akhlak, maaf, itu musibah. Perbaiki akhlak kita. Negeri ini merindukan akhlak. Negeri ini banyak orang yang pintar kaum muslimin, tapi cukup bisa dihitung orang yang memiliki akhlak. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika orang-orang tabi'in berkumpul dan mereka sepakat, Rasulullah sudah wafat,
Kalau adalah Rasulullah di sini, orang yang paling persis akhlaknya dengan Rasulullah, namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Bayangkan kaum muslimin, Al-Imam Hasan Al-Basri masuk Islam orang Yahudi gara-gara akhlaknya begitu mulia. Tinggal di sebuah lereng, di sebuah perbukitan. Tetangganya orang Yahudi, dia berada di bawah lereng. Kemudian dia sakit, dijenguk oleh orang Yahudi. Lantas ketika itu ditanya, kemana aja engkau imam? Aku di rumah, aku sakit. Lantas apa yang ada di sudut rumahmu? Sebuah ember menampung tetesan air. Entahlah, bau kucium. Aku nggak tahu itu rembesan dari mana. Ketika itu dilihatnya, ternyata dari septic tank rumahnya. Merembes airnya masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Tetapi Imam Hasan Al-Basri tak pernah menegurnya. Apa yang membuat kau bertahan? Sebuah riwayat mengatakan 7 tahun. Riwayat yang lain mengatakan belasan tahun. Riwayat yang lain mengatakan puluhan tahun. Selama ini kau menampung air kotoran dari jambanku. Kau tak menegur aku sebagai tetangga. Ya, saudara terdekat tetangga. Apa yang membuat kau bertahan? Iman dan Islammu. Saksikan aku imam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Maka nasihat Imam Al-Basri kepada kita, Imam Hasan Al-Basri memberikan sebuah nasihat kepada kita. Ingat 2, lupakan 2. Dan ketika dia keluar rumah, dia akan katakan kepada dirinya, kalau melihat orang-orang yang lebih tua dari dirinya, dia akan mengatakan, orang tua ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Duluan hidup mungkin banyak melakukan amal ibadah ketimbang aku. Kalau dilihatnya orang-orang yang paling muda, para juniornya, dia akan katakan kepada dirinya, ini anak muda lebih baik ketimbang aku. Kenapa? Aku duluan hidup, mungkin aku banyak melakukan dosa ketimbang dia yang belakangan hidup, mungkin sedikit masih dosanya. Hari ini itu semua dibalik kaum muslimin. Ingat 2, lupakan 2 kaum muslimin. Ingat kebaikan orang kepada kita dan ingat keburukan kita sama orang, dan lupakan yang 2, lupakan kebaikan kita kepada orang dan lupakan keburukan orang kepada kita, sehingga hidup kita tidak ada musuh, sehingga hidup kita baik. Jangan pernah buat masalah sama orang, walaupun orang lain cari-cari masalah kepada kita. Kenapa? Tak bisa kita paksa semua orang suka sama kita. Tapi yang jelas, janganlah pernah buat masalah kepada orang lain dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir sebagai penutup, dengarlah sebuah hadis Rasulullah SAW berikut ini. Hadis ini menceritakan tentang karakter seseorang. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam hadisnya, di dalam kitab Arba'in karya Imam Nawawi. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila jiraun fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang banyak melakukan amalan-amalan penduduk surga, sampai antara dirinya dengan surga hanya dhiraun sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Rupanya takdir berkata lain. Di akhir ayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sungguh ada di antara kalian, kata Rasulullah, la ya'malu bi amali ahlin nar, dalam hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhiraun, sampai antara dirinya dengan neraka hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Rupanya takdir berkata lain. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Taubat, dia lakukan amalan penduduk surga. Mati, fayadkhuluha, dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak kenal Abdurrahman bin Muljam, habis Quran 30 juz. Cita-cita kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi penghafal Quran. Tapi terkejutnya kita, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dia kena aliran sesat dalam Islam, namanya Khawarij, faham takfiri, suka kali mengkafir-kafirkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Ketika mau dikisos, apa dia bilang? Kalian semua boleh memotong seluruh tubuhku, tapi jangan lidahku. Kenapa? Biar aku bisa berzikir kepada Allah. Ngeri nggak akidah seperti ini kaum muslimin?
Tapi lupakah kita Usyairim bin Abdul Ash'al belum pernah sujud tetapi menjadi ahli surga? Sampai Abu Hurairah mengatakan, inilah sahabat Nabi Usyairim bin Abdul Ash'al belum pernah sujud tetapi menjadi ahli surga. Kenapa? Islamnya belum sampai 24 jam. Pagi dia masuk Islam, apa yang kulakukan? Salat? Belum. Apa yang kulakukan? Membela agama Allah. Dia mati di medan jihad. Dialah sahabat Nabi yang belum mengecahkan jidatnya ke bumi tetapi menjadi ahli surga. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa jangan sombong, jangan magrur ketika kita sudah 5 waktu sholatnya. Jangan tertipu dengan amalan kita, karena terkadang orang-orang tersebut lupa dia minta hidayah istiqomah agar Allah juga matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini zaman pilkada, zaman pemilu, dosa-dosa dari 2 jempol banyak kali kita jumpai. Menebarkan berita-berita hoax, menggunjing satu dengan yang lainnya, menebarkan berita palsu. Itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kedua jempol kita, jaga anak keturunan kita, karena suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wal 'afiyata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ibadallah usiku bi nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun urum dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fi inna anfusakum. Ingat, ini bulan Rajab, kata Allah, jangan pernah mendolimi orang lain, karena ketika kita mendolimi orang lain maka dosanya dihitung seperti dosa besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umurana wa ahlana umur mubarakah. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan baldatun Indonesia wa khususan Madinatul Midan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal ulama wa a'izzal amamal mu'minin wa a'izzal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan baldatun Indonesia khassah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.